Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lani bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lani hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lani telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Anak-anak, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Anak-anak, jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, diantaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya ya, anak-anak. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya, anak-anak. Ini adalah pembuluh darah arteri yang normal, bersih, tidak ada sumbatan, sehingga aliran darah ke jantung lancar dan tidak ada gangguan. Sedangkan berikut ini adalah pembuluh darah yang tersumbat dikarenakan adanya tumpukan lemak dalam pembuluh darah tersebut. Hal ini akan mengakibatkan aliran darah ke jantung menjadi tersumbat sehingga akan menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah. Anak-anak, penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Anak-anak, selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Di antaranya adalah hipertensi, hipotensi, varises, anemia, dan juga leukemia.
Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimanakah cara mencegah penyakit organ pembuluh darah tersebut. Yang pertama adalah hipertensi. Kalian masih ingat, hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Cara mencegah hipertensi yaitu dengan cara melakukan olahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, memperbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, dan mengurangi konsumsi garam, alkohol, rokok, serta kafein. Yang kedua, hipotensi. Hipotensi itu merupakan tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Cara mencegah hipotensi yaitu dengan cara memperbanyak mengkonsumsi air putih dan garam, lalu menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol, hindari tempat bertemperatur tinggi, serta tidak makan dalam porsi lebih. Yang ketiga yaitu varises. Cara mencegah varises yaitu dengan cara melakukan olahraga teratur, tidak duduk dengan menyilangkan kaki, serta menjaga berat badan ideal. Yang keempat, anemia. Anemia ini gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb ini disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Nah, cara mencegah anemia yaitu dengan cara banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi, vitamin C, folat, dan vitamin B12. Yang kelima yaitu leukemia. Leukemia disebut juga kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Cara mencegah leukemia yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin, dan memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, tomat, lobak, dan lain-lain. Itulah cara mencegah penyakit organ pembuluh darah ya anak-anak. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Apakah kalian pernah mendengar slogan ini? Nah, apa makna dari slogan tersebut? Makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Anak-anak, nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut ini. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, anak-anak, kalian harus ingat selalu slogan yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, jagalah kesehatan tubuh kalian masing-masing ya, dengan cara mengkonsumsi makanan sehat dan olahraga secara teratur. Sekarang perhatikan pantun berikut ini. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, mari kita identifikasi pantun di atas berikut ini ya. Nah, kalian sudah membacanya. Anak-anak, apakah jenis pantun tersebut? Ya, pantun tersebut berisi tentang pantun nasihat. Kemudian, ada berapakah jumlah bait dari pantun tersebut? Nah, perhatikan ya baik-baik. Jumlah baitnya yaitu 1 bait. 1 bait pada pantun biasanya terdiri atas 4 baris. Kalian lihat, mulai dari kata kacang goreng sampai dengan coretan lagi, itu merupakan 1 bait ya anak-anak. Sekarang, berapakah jumlah baris pantun tersebut? Nah, lihat ya anak-anak,
pantun biasanya terdiri dari 4 baris, yaitu baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi jumlah barisnya ada 4 ya anak-anak. Sekarang baris manakah yang merupakan sampiran? Baris yang merupakan sampiran yaitu baris pertama dan baris kedua. Bagian baris sampiran ini berbunyi kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Nah, itulah baris sampiran anak-anak. Selanjutnya, manakah yang merupakan baris isi pantun? Nah, ini adalah isi pantun ya anak-anak. Isi pantun ini ada pada baris ketiga dan baris keempat. Bunyinya yaitu, kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, itulah identifikasi dari pantun ini ya anak-anak. Anak-anak, peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. Yang pertama, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, atur pola makan, hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif ya anak-anak. Itulah cara mencegah timbulnya penyakit. Anak-anak, kita telah belajar materi kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran ke-1. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.